Bapak Ibu saudara-saudari di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali merenungkan firman Tuhan di hari Minggu tanggal 23 Oktober tahun 2022. Sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Allah yang kami sembah dan kami puji, hanya nama-Mu saja yang kami tinggikan. Karena Engkaulah pertolongan kami, hanya Engkau sajalah yang mampu memberi kami kekuatan dan kehidupan. Karena itu kami tiada henti-henti datang kepadamu untuk lebih mendekatkan diri dan hidup kami padamu, terlebih-lebih untuk merenungkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan, kami mempersiapkan hati kami untuk diberkati dan diisi oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita renungkan terambil dari 2 Timotius pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat 13. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saya menyapa Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Salam. Tema renungan atau khotbah hari ini, ikut menderita sebagai prajurit Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari, biasanya dalam sebuah pekerjaan, supaya menghasilkan hasil yang terbaik dan hasil yang besar, maka mengerjakannya harus dibarengi dengan pengorbanan. Mengorbankan tenaga, mengorbankan pikiran, mengorbankan waktu, mengorbankan perasaan, dan mengorbankan materi. Dan pengorbanan itulah penderitaan yang harus kita tanggung. Karena kita harus rela lelah, harus rela capek, banting tulang, dan banyak hal yang harus kita relakan. Bapak Ibu saudara-saudari, sama halnya dalam mengikut Tuhan, harus banyak pengorbanan dan rela menderita. Seperti yang disampaikan Paulus kepada Timotius,
agar Timotius rela menderita di dalam pekerjaan Kristus. Karena akan banyak tantangan, banyak penderitaan yang akan dia alami. Maka perlu penguatan kepada Timotius agar ia tetap kuat, sungguh-sungguh dan serius dalam pelayanan, dalam pekerjaan untuk Tuhan. Ada 3 hal contoh yang Paulus berikan kepada Timotius sebagai penguatan Timotius di sini, yang mungkin juga sekaligus sebagai penguatan bagi kita orang-orang percaya saat ini, agar kita kuat menghadapi berbagai penderitaan dalam mengikut Tuhan. Yang pertama adalah seorang prajurit. Seorang prajurit tidak memusingkan diri soal penghidupannya. Ia bekerja bukan untuk dirinya sendiri, bukan supaya ada keuntungannya. Bahkan ia tidak teringat akan kebutuhannya, tetapi ia menjalankan pekerjaannya sesuai tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Itulah pengorbanan dan penderitaan yang saya katakan dari tadi. Di dalam pekerjaan Tuhan, fokus utama adalah bagaimana supaya firman Tuhan itu dapat tersampaikan. Fokus utama itu adalah hanya untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk kebutuhan kita atau untuk menyenangkan diri sendiri. Dalam mengikut Tuhan itu, kita harus menjadi seorang prajurit yang setia dan taat kepada pekerjaan yang telah diberikan. Karena jika kita masih memikirkan kehidupan kita, jika kita masih memikirkan kebutuhan dalam pekerjaan untuk Tuhan, maka yang terjadi adalah kita pasti akan sungut-sungut dan merasa seperti beban yang sangat berat pekerjaan yang akan kita lakukan pada pekerjaan Tuhan. Karena itu, untuk menjadi seorang prajuritnya Tuhan, kita hanya berserah kepada Tuhan saja. Kita harus rela mengorbankan dan kita harus rela menderita. Walaupun menurut kedagingan kita tidak ada keuntungan. Menurut manusia kita lelah, kita capek. Tetapi demi Kristus, kita akan mendapat kemenangan. Yang kedua, seorang olahragawan. Seorang olahragawan yang harus mengikuti peraturan-peraturan olahraga, baru ia dapat mahkota. Yang artinya dia harus taat, dia harus ikut petunjuk, tunduk dan rendah hati sesuai aturan olahraga. Karena ketika seorang olahragawan tidak mengikuti peraturan olahraga, maka bisa saja dia dipecat, diskorsing, atau ia tidak memenangkan pertandingan. Sama halnya dalam mengikut Tuhan, kita harus taat pada aturan-aturan Tuhan saja. Kita bisa mengerti dan tahu aturan-aturan Tuhan ini adalah dari firman-Nya. Dari firman Tuhan yang sering kita dengar setiap saat. Kita bekerja untuk Tuhan itu, kita hanya berpedoman pada petunjuknya Tuhan. Kita hanya berpedoman pada peraturannya Tuhan. Karena itu kita ikut maunya Tuhan saja. Tunduk pada petunjuk-petunjuk Tuhan. Berserah saja pada Tuhan. Apa maunya Tuhan, apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan yang ketiga adalah seorang petani yang harus bekerja keras, baru ia dapat menikmati hasil pekerjaannya. Seorang petani dalam kerja keras yang lakukan untuk mendapatkan
hasil dari pekerjaan sebagai taninya. Ia harus rela panas-panasan saat terik matahari. Ia harus rela kedinginan pada saat hujan turun. Dia harus rela bahwa setiap hari dia harus mengeluarkan keringat yang banyak. Yang namanya bekerja keras itu berarti harus lelah. Ikut Tuhan dan bekerja untuk Tuhan. Kita harus menjadi seorang petani yang bekerja keras. Kita harus sungguh-sungguh dan serius melakukannya. Tujuan dan target kita adalah bagaimana supaya hasilnya baik. Bagaimana supaya Tuhan dimuliakan. Harus ada kesungguhan dan keseriusan. Walaupun lelah, walaupun capek. Atau banyak hal yang bertentangan dengan perasaan kedagingan kita. Ketiga contoh ini, yaitu seorang prajurit, olahragawan, dan petani, akan menjadi motivasi bagi kita sebagai orang-orang beriman. Apa dan harus bagaimana yang kita lakukan untuk mengerjakan pekerjaan Kristus. Seringkali kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Kita tidak mau menderita kepadanya. Kita masih mementingkan keinginan-keinginan kita. Kita masih mementingkan kepuasan-kepuasan kedagingan kita. Sehingga nanti jika ada sesuatu yang melelahkan dalam pekerjaan Tuhan, kita langsung menyerah. Sebagai contohnya salah satu saja, jika terjadi hujan pada saat jam ibadah, padahal hujannya hanya sedikit saja gerimis, kita langsung ambil kesimpulan untuk malas datang beribadah. Itu terjadi karena kita masih mementingkan keinginan kita. Kita tidak mau lelah. Kita tidak mau menghadapi tantangan dan penderitaan. Dari firman Tuhan hari ini mengajarkan kita, mari lebih sungguh kepada Tuhan walaupun menderita. Harus banyak hal yang kita korbankan, yang kita relakan untuk Tuhan. Semua itu hanya untuk pekerjaan Tuhan, demi menyenangkan dan memuliakan Tuhan saja. Demikianlah firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari, agar kita tetap setia dan taat kepada Tuhan, agar kita tetap menjadi seorang yang sungguh-sungguh dan serius, yang mau rela berkorban dan menderita untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang kami kasihi dan yang mengasihi kami telah mendengar firman-Mu. Dan kami akan tanamkan dalam hati supaya menjadi karakter dan perbuatan kami. Walaupun kami menderita, demi menyenangkan Tuhan kami merelakannya. Berkati kami Tuhan, agar kami setia kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.